Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang organisasi laboratorium. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa peranan atau fungsi laboratorium fisika sekolah itu adalah sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah atau salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah. Dan laboratorium itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kompetensi siswa yang menjadi tujuan proses pembelajaran fisika di sekolah. Kemudian, agar laboratorium fisika di sekolah itu dapat berperan, berfungsi, dan bermanfaat seperti itu, maka kita memerlukan sebuah sistem pengelolaan laboratorium yang direncanakan dan dievaluasi dengan baik, serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah yang bersangkutan ya. Kemudian, pengelolaan laboratorium itu meliputi salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu ada organisasi laboratorium. Minggu depan kita akan bahas tentang administrasi laboratorium. Nah, di administrasi ini nanti ada lagi bagian-bagiannya. Itu nanti kita bahas minggu depan. Kemudian, setelah mempelajari ini, jadi setelah mempelajari materi ini, teman-teman itu diharapkan mampu menjelaskan dan menyusun organisasi laboratorium dengan indikator ketepatan menjelaskan organisasi laboratorium, kemudian ketepatan mendeskripsikan tugas sumber daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah. Yang pertama, kita lihat dulu, apa sih organisasi laboratorium? Jadi, organisasi laboratorium fisika di sekolah itu adalah pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam rangka penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah. Jadi, semua sumber daya yang dimiliki sekolah diberdayakan dalam penyelenggaraan laboratorium fisika sekolah itu tersebut. Kemudian, pemberdayaan segala sumber daya itu direncanakan dan dilaksanakan secara teratur sehingga penyelenggaraan laboratorium fisika sekolah berjalan sesuai dengan peranan, fungsi, dan manfaat laboratorium dalam upaya mendukung tercapainya visi misi dan tujuan sekolah. Jadi harus dilaksanakan secara teratur ya. Kemudian, keberadaan organisasi laboratorium fisika sekolah itu ditandai dengan adanya kejelasan fungsi dan kedudukan laboratorium dalam organisasi sekolah. Personalia laboratoriumnya gimana dan manajemen pengelolaan laboratoriumnya juga harus jelas. Kedudukan laboratorium fisika sekolah dalam organisasi sekolah sebaiknya berada di bawah bagian kurikulum yang mengayomi semua bidang studi di sekolah. Tapi, bila dianggap tidak mungkin kepala bagian kurikulum bertindak langsung sebagai pengelola laboratorium, maka lebih baik jika terdapat satuan tugas pengelola laboratorium fisika sekolah. Nanti pengelola itulah yang bertanggung jawab kepadanya. Namun, bagi sekolah yang mengembangkan lebih dari satu bidang studi, yang masing-masing bidang studi itu memiliki laboratorium yang berbeda-beda satu sama lain, contohnya ada laboratorium kimia, ada laboratorium fisika, dan ada laboratorium biologi, maka kita memerlukan adanya koordinator laboratorium. Koordinator inilah nantinya yang bertugas mengkoordinir penyelenggaraan semua laboratorium yang ada. Baru kemudian di bawah koordinator itu ada ketua atau penanggung jawab dan personalia laboratorium yang dianggap perlu untuk setiap laboratorium itu. Jadi ada ketua, baru ada personalia nantinya yang dianggap perlu. Personalia ini dapat berupa guru, dapat berupa laboran, dapat berupa teknisi, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh sekolahnya. Namun, pada umumnya, pengelolaan laboratorium fisika sekolah cukup dilakukan oleh guru-guru fisika saja. Jadi, dengan mengangkat nantinya, jadi guru-guru fisika itu dapat mengangkat salah seorang dari mereka menjadi ketua laboratorium fisika. Misalnya ada 5 orang guru, dari 5 orang guru itu salah satunya bisa diangkat sebagai ketua nantinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan personalia laboratorium fisika di sekolah itu pada umumnya adalah ketua laboratorium dan guru-guru fisika yang lainnya, yang kesemuanya itu bertindak sebagai pengelola sekaligus pengguna laboratorium. Namun,
Namun demikian, sebaiknya ada pembagian tugas yang jelas untuk semua dan setiap personalia laboratorium tersebut, sehingga pengelolaan laboratorium itu dapat berjalan dengan baik tanpa saling melempar tanggung jawab di antara personalianya. Jadi, jangan nanti, itu mah tanggung jawab si A, bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab si B, bukan tanggung jawab saya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Makanya, berikanlah tugas-tugas yang jelas bagi masing-masing personalia laboratorium tersebut. Kemudian kita lihat tugas utama dari pengelola laboratorium itu apa saja. Eh, apa saja tugasnya itu? Yang pertama, untuk mengkoordinir semua kegiatan di laboratorium. Yang kedua, melaksanakan inventarisasi dan administrasi alat-alat dan fasilitas laboratorium. Minggu kemarin kita sudah bahas kan tentang bahan-bahan dan alat-alat. Kemarin kita juga udah bahas bagaimana pengelompokan dari bahan-bahan dan alat-alat tersebut. Nah, itu adalah tugas utama dari pengelola laboratorium. Kemudian, menjamin kerja di laboratorium. Jadi, jangan sampai adanya kecelakaan nanti pas melakukan praktikum. Kemudian menciptakan suasana akademik laboratorium yang nyaman dan kondusif. Dan agar tugas utamanya itu dapat terlaksana dengan baik, maka pengelola laboratorium dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan semua guru. Apa tujuan dari rapat koordinasi ini? Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas, mendiskusikan, dan mensepakati hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan laboratorium, baik yang udah lewat dan yang akan datang. Jadi setelah 1 semester berlalu dan akan datang semester yang baru, maka dilakukan dulu rapat koordinasi sebagai evaluasi dan review dan perencanaan untuk kedepannya. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, yaitu evaluasi dan review keterlaksanaan program kerja semester atau tahun lalu, semester lalu atau tahun lalu. Bagaimana keterlaksanaannya, sesuai nggak dengan semua yang direncanakan, atau ada nggak program yang tidak terlaksanakan, itu yang akan direview. Kemudian, evaluasi dan review keterlaksanaan tata tertib laboratorium 1 semester. Apakah tata tertib yang dirancang semuanya terlaksanakan atau ada yang harus dikurangi atau harus ada yang ditambahkan, itu yang akan dievaluasi dan direview. Kemudian, melakukan pendataan sisa bahan habis, jumlah, serta jenis alat yang rusak dan hilang selama 1 semester. Jadi, alat yang sisa yang mana, yang habis yang apa aja, kemudian yang rusak yang mana saja, dan yang hilang apa saja, itu semuanya harus didata. Kemudian, baru dilakukan analisis kebutuhan alat dan bahan untuk semester depan. Untuk semester depan apa yang kita butuhkan? Berarti yang sisa bahan habis dan yang habis, berarti yang habis harus dibeli lagi gitu. Kemudian melakukan penyusunan program kerja laboratorium untuk semester ke depan. Dan kemudian melakukan pembagian tugas setiap individu pengelola laboratorium dan pembuatan jadwal kegiatan laboratorium 1 semester atau 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu setelah ini tadi di sini didata dan di sini dianalisis yang dibutuhkan apa, baru dilakukan pengajuan kebutuhan alat-alat dan bahan habis 1 semester atau 1 tahun ke depan. Baru diajukan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan. Kira-kira itulah yang akan dibahas nanti di rapat koordinasi. Oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.